Kita mau ngobrolin apa nih? Kita mau ngobrol, mungkin saya sebutkan istilah yang gampang dulu ya. Orang yang manipulatif di tempat kerja, kayak gitulah. Atau orang-orang sekitar kita ada yang manipulatif. Bahasa internasional ada Machiavellianism. Sudah jangan suruh ulang lagi nanti. Machiavellianism, kan? Machiavellism, betul. Karena itu ditemukan oleh tokoh di abad ke-16 di Italia ya. Ya, namanya Machiavelli. Nah, ya. Machiavelli makanya Machiavellianism. Karena apa? Itu adalah tokoh yang apa ya? Dia nulis buku. Nulis buku. The Prince judulnya. Prince, nah tentang manipulatif. Ya. Halo, kita ketemu lagi sahabat-sahabat Talk dan masih bersama Novi dan Nurdin. Kita kali ini berdua akan ngobrol masih seputar tentang karir dan juga hal-hal yang mungkin terjadi pada diri kita untuk pengembangan diri. Jadi kalau di episode yang lainnya kita juga bersama narasumber yang punya profesi-profesi atau karir-karir tertentu yang menginspirasi teman-teman semuanya yang lagi milih jurusan, yang lagi mau milih karir, mau switch karir dan sebagainya. Nah, kali mulai ini dari yang masih junior maupun yang sudah major. Maupun sudah major seperti itu. Banyak sekali ya. Dan kita ini sudah ada 100 judul. Jadi episode. Jadi silakan dilihat karena di sana kita sharing berbagai jenis profesi yang ada di sekitar kita. Yang mungkin selama ini belum ketahui. Oke, dan selain itu kita mau cerita. Kita lagi santai-santai di mana ini? Iya, kita ngeteh-ngeteh ini kan. Ini di sore pantry-nya. ya, sore. Tea time. Ini lampunya tea time, lampunya sudah nyala. Terus setelah seharian tadi kita beraktivitas, sore-sore sambil lihat pemandangan keluar. Di pusat kota. Sekitar kita gedung-gedung pencakar langit. Dicakar. Dan di bawah kalau kita lihat ini jalan utama, Jalan Panglima Sudirman. Kita sedang berada di Co-Hive di Geraha Bukopin di Jalan Panglima Sudirman, Surabaya. Oke, Bu Novi. Jadi kita lagi di pantry-nya sambil ngeteh-ngeteh. Ini kedinginan atau gimana toh? Ngeteh. Ya sambil ngeteh-ngeteh ya di pantry-nya. Memang dingin banget sih di sini. Kita mau ngobrolin apa nih? Kita mau ngobrol, mungkin saya sebutkan istilah yang gampang dulu ya. Orang yang manipulatif di tempat kerja, kayak gitulah. Atau orang-orang sekitar kita ada yang manipulatif. Bahasa internasional ada Machiavellianism. Sudah jangan suruh ulang lagi nanti. Machiavellianism, kan? Machiavellism, betul. Karena itu ditemukan oleh tokoh di abad ke-16 di Italia ya. Ya, namanya Machiavelli. Nah, Machiavelli makanya Machiavellianism. Karena apa? Itu adalah tokoh yang apa ya? Dia nulis buku. Nulis buku. The Prince judulnya. Prince, nah tentang manipulatif. Ya, tentang orang yang seorang raja atau penguasa yang manipulatif, di mana mereka meyakini bahwa orang yang berkuasa atau sebagai pemimpin untuk menunjukkan kekuasaannya mereka itu harus butuh dukungan kan? Betul, cukup dukungan, dan karena itu mereka harus menampilkan sosok yang tegas, yang dominan seperti itu, yang bisa menguasai orang lain seperti dengan itu. Dengan cara apapun seperti dengan itu. Manipulasi. Termasuk cara-cara yang licik. Iya. Kayak gitu. Manipulasi apa? Ya sistem dan dukungan. Betul. Nah itu awal ceritanya kenapa karakter manipulatif tadi kita namai dengan Machiavellism seperti itu. Nah mungkin kalau ini kita sharing karena siapa tahu karakter-karakter seperti itu ada di sekitar tempat kerja kita gitu. Betul. Jadi kita mesti hati-hati nih, dan atau mungkin jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu karena nanti kita sendiri bisa yang kena tuding sebagai Machiavellianism itu. Betul gitu. Nah oke, sebenarnya kan gini, bahwa ada mungkin di beberapa episode kita pernah mengatakan bahwa ada yang dia itu ingin di posisi tertentu melakukan berbagai cara ya Bu Novi ya. Iya. Nah ada yang cara yang positif, ada yang negatif. Betul. Nah kalau Machiavellianism itu adalah cara yang sebenarnya
dilihat itu manis banget ya Betul, kan. betul. Jadi dia tuh orang sangat suka apa ya, bisa mempersuasi orang lain. Betul. Ya kan dengan bagusnya yang ditampilkan adalah sisi positif. Pesonanya, Dia punya pesona yang luar biasa. orang yang kelihatannya menyenangkan, disukai orang lain untuk urusan ketika dia berdebat atau bernegosiasi kayak gitu. Atau orang-orang yang dia itu cukup bisa mempunyai power untuk memberikan bantuan gitu kan terhadap orang lain kan gitu loh. Sehingga orang lain itu hingga akhirnya menjadi followernya si dia, Betul. pengikut dia gitu kan, tanpa disadari. Ya. Nah, sehingga dukungan-dukungan itu mengerucut ke si orang tadi itu, katakanlah si A lah ya kan gitu. Mengerucut si A itu sehingga A itu banyak dukungan dengan cara-cara tadi itu persuasif ya kan dan halus, sehingga pesona dia itu di hadapan tim atau di hadapan followernya itu luar biasa. Ya enggak? Betul. Ya. Dan itu sebenarnya adalah untuk keuntungan si A. Ya, untuk keuntungan dirinya sendiri lah. Betul, kayak gitu. betul. Bukan untuk kepentingan si followernya sih sebenarnya kan gitu kan. Jadi itu tadi seperti yang barusan diceritakan itu kan memanipulasi kan. Makanya kita menyebutnya sebagai si manipulatif. Iya. Begitu. Jadi hati-hati ya kalau misalnya kita di tempat kerja jangan sampai kita dimanfaatkan oleh rekan kerja atau bisa jadi atasan atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang punya sifat seperti itu. Karena ya tadi Bu Novi sebenarnya karakter seperti itu kan karakter yang kebanyakan follower susah menebak. Betul. Kecuali karakter yang dia itu sejak awal kelihatan banget kan culasnya itu kan kelihatan kan untuk tujuan tertentu kan kelihatan. Ada yang terang-terangan lah. Betul. Gitu ya. Ini kan dia sangat-sangat smooth gitu kan. Cara dia berbicara. Betul. Dia dan kalau dilihat dia seorang yang punya pesona diri gitu ya, menyenangkan, hangat seperti itu. Tapi ya itu tadi sebenarnya dibalik sifatnya, sikap yang ditunjukkan dia punya tujuan-tujuan tertentu yang yang nantinya followernya itu pendukungnya itu ditinggalkan sih sebenarnya. Ya, untuk kepentingan dia sendiri lah intinya seperti itu. Jadi bukan untuk kepentingan tim tapi kepentingan diri sendiri. Nah, orang seperti ini bisa jadi mereka mempunyai emotional detachment. Artinya emotional detachment itu mereka bisa melepaskan emosi gitu. Jadi tegaan lah gitu ya. Ya, Pak. Jadi raja tega lah, raja tega. Orang gitu. sepertinya begini, dia itu berhati gelap, berpikiran jernih. Berarti gelap, berpikiran jernih. Jadi dia mengatur strategi kan di otak dia, bener nggak Bu Novi? Iya. Kan? Tapi tega gitu loh kan? Iya, tega. Orangnya sabar terhadap prosesnya karena dia sangat berharap hasilnya sesuai yang dia harapkan. Nah, itu kan makanya dia kan bisa mengatur strategi itu kan dengan otak-otaknya itu yang berpikiran jernih, tapi sebenarnya di hati dia itu ya tadi tuh berarti gelap berpikiran jernih untuk tujuan tertentu. Sabar banget ya untuk menjalin prosesnya itu. Karena apa? Kalau dia sabar menjalin proses, otomatis kan si followernya tuh nggak sadar kalau sebenarnya dia tuh dirangkul jadi pendukung dia. Iya. Contohnya gini nih, kalau kan tadi contohnya nih, mungkin kalau misalnya kita punya teman yang kemudian dia sangat baik kepada kita, tetapi di sela-sela dia kebaikannya kita itu kadang merasa bahwa dia bisa menggunakan istilahnya gini, dia bisa menggunakan sedikit ancaman gitu kepada kita gitu mungkin followernya gitu untuk mencapai tujuannya. Nah kalau sudah seperti itu kita harus hati-hati. Ya itu sudah harus hati-hati kayak gitu karena bisa jadi itu tadi karena dia sebenarnya ada tujuan tertentu yang mau dia capai seperti itu. Jadi mungkin dari awal tuh bisa misalnya agak-agak sedikit mengancam. Kalau kamu nggak support aku, kamu juga nggak akan ikut sukses loh. Ya, karena ada tujuan yang lainnya. Atau bisa jadi benar-benar nanti sampai yang sifat kerasnya itu bisa jadi keluar hingga pada kayak akhirnya gitu, ketika tingkat ujian kesabarannya benar-benar diuji di sana. Iya, jadi maksudnya bisa mengeluarkan tekanan gitu. Atau bisa juga dia melakukan cara-cara yang membuat kita temannya itu merasa bersalah. Gitu. Jadi menggunakan rasa bersalah. Jadi misalnya begini, kamu kalau nggak ini, kamu istilahnya kamu nyesel loh kayak gitu. Kalau kamu nggak bantu aku, kamu nyesel loh. Yang benar, masa punya temen nggak mau bantu. Ini tujuan tim loh sebenarnya, bukan tujuan saya. Gitu kan. Kenapa kamu nggak support? Nah, sudah mulai ada penekanan. Kenapa kamu nggak support? Ya kan. Terus kemudian di next lagi kan ketika kamu nggak support tujuan tim tidak tercapai kan gitu loh. Nah hingga
itu ada gestur-gestur sebenarnya yang harus diamatin di sana sebenarnya selain bahasa verbalnya kan gitu. Betul, betul. Ya kan kita bisa ngelihat simptomnya ya, makin banyak simptomnya itu tadi yang terjadi, maka kita harus hati-hati. Gitu. Jadi bahkan kadang mereka ini suka kita melihatnya disukai orang lain misalnya dalam debat negosiasi, tapi sebenarnya mereka itu tidak disukai oleh orang-orang dekatnya. Iya. Gitu. Jadi orang-orang sudah dekat sama mereka ya karena kebiasaannya sudah seperti sudah itu. Mulai kelihatan. Dia tidak terlalu suka misalnya saudaranya, orang dekat itu misalnya bisa jadi saudara, bisa pasangan, suami istri kayak gitu atau orang tua, karena sebenarnya karakter aslinya dia yang seperti itu. Karakter aslinya dia istilahnya yang paling tahu adalah orang terdekat dia. Iya. Gitu jadi kan? kalau teman kerjanya bisa jadi nggak terlalu tahu. Gitu. Nah, sehingga ataupun teman-teman kerja dia sudah bekerja sama cukup lama dengan dia, nggak akhirnya tahu kan karakter aslinya seperti apa, dan itu yang juga bisa dilihat di sana, ya kan. Jadi Anda sebagai rekan kerja yang baru, bagi dia bisa mengorek dari yang lama kan gitu loh. Betul. Kenapa kok dia sekarang dekatnya ke yang baru-baru, yang dengan lama kok enggak? Gitu. Ya. Berarti yang lama kan tidak termaintain dengan baik. Nah, itu kan suatu pertanyaan yang besar kan, ketika partner lama tidak termaintain dengan baik, dia mencari partner baru. Ya. Nah, kenapa? Dia mencari dukungan-dukungan yang baru. Karena partner lamanya sudah tidak percaya lagi. Nah, itu adalah salah satu ciri yang harus dihindari kan gitu loh, Bu Novi. Oke. Nah, mungkin ada yang tanya nih, ini gangguan mental atau bukan sih? Nah, sebenarnya ini apa ya? Kok dianggap gangguan mental? Enggak juga kan gitu loh. Kalau dari definisi yang pernah saya baca, ini gangguan kepribadian. Kepribadian. Betul. Karena kalau gangguan mental itu tidak muncul di DSM. DSM itu kayak apa ya, kamusnya tentang gangguan mental kayak gitu lah. Muncul. Tidak ada di sana, Iya. tidak dimasuk di sana. Tetapi lebih merupakan gangguan kepribadian. Nah, gitu. gangguan kepribadian kan adalah hal yang dibentuk ya kan, atau Iya, diolah, iya. istilahnya diolah oleh orang itu sendiri ya kan, untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, dia akan bermain peran di situ kan gitu loh. Betul. Nah, ketika dia bermain peran, dia mau memposisikan di mana itu yang dia lakukan. Nah, peran di kali ini ada peran yang dilakukan untuk manipulatif tadi itu. Iya. Karena kan sebenarnya ada dark triad ya Bu Novi ya. Iya. Dark triad itu kan ada 3. Ya kan? Betul, orang yang Narsisme, manipulatif, yang narsis, sama yang psikopat. Kayaknya Ya. next time bahas. Nah, itu ada rangkaian dari dark triad gitu kan, yang harus diperhatikan dan diwaspadai. Betul. Itu. Nah, kali ini kita bahas yang tadi itu yang terkait dengan manipulatif ini. Betul, betul. Karena sangat apa ya? Kita banyak nemuin itu di politician sih sebenarnya. Karakter politician ya. Karakter politician, atau kalau ada orang-orang yang sangat ambisius gitu ya. Nah, itu hati-hati kayak betul, gitu. Betul. Nah, politician itu akan kelihatan di dua sih. Apakah dia kelihatan sejak awal dia memposisikan diri untuk mempersuasi seseorang dengan cara yang tegas, atau dengan cara yang smooth. Ya, smooth tadi yang Machiavellianism itu tadi kan. Nah, itu ada di karakter politician gitu kan. Karena politician kan membutuhkan dukungan untuk mendapatkan posisi tertentu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah apakah followernya tadi sadar nggak bahwa dia itu dijadikan alat untuk support bagi karir dia atau tujuan dia. Itu. Oke, jadi kalau kita sekarang nih punya teman yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah ketika kita sudah sadar itu bahwa senior sudah tidak jadi partner dia lagi, ya kan? Atau orang terdekatnya sudah menghindari dia lagi. Nah, berarti adalah waktunya Anda untuk wake up, realize bahwa saya juga harus menghindari. Jadi lebih baik hindari gitu ya, mulai menjauhkan diri gitu ya. Mulai menjauhkan diri karena apa? Sebelum Anda masuk ke pusarannya, dan Anda mungkin bisa jadi tidak cukup punya kuasa untuk menolak atau menghindari itu tadi permainannya. Seperti itu. Jadi daripada terbelenggu di dalamnya, lebih baik dihindari. Daripada dia sukses dan Anda ditinggalkan, hindarin. Kemudian circle yang ada di dia juga ikut dihindarin. Ya, betul. Ya, karena mau nggak mau pengaruh lingkungan ini sebenarnya cukup besar, gitu kan. Sehingga kalau masih circle-nya ya masih auranya masih sama lah. Apalagi circle yang misalnya orang yang sangat-sangat fanatik sama dia gitu kan, adore banget sama dia. Nah, itu juga circle-nya juga tidak bagus bagi personifikasi kita atau pribadi kita kan. Nah, itu juga
circle itu juga harus kita hindarin. Betul. Dan sebelum itu semua, Anda sebenarnya harus bisa tegas. Ya. Gitu. Ketika ada hal-hal yang kita merasa bahwa itu tidak menyenangkan buat kita, tidak nyaman buat kita, sejak awal kita harus tegas kepada siapapun itu, sehingga kemudian Anda tidak menjadi korban. Betul. Karena istilahnya Anda berhak untuk menentukan karir Anda sendiri, gitu kan, tanpa pengaruh-pengaruh hal yang seperti itu. Itu sih Bu Novi, ya kan. Oke. Apa lagi? Sudah ya. Jadi sudah kita berusaha tegas, kita menghindari seperti itu, dan yang lebih penting lagi adalah cari circle yang baru yang lebih positif. Betul. Gitu. Itu sih yang mendukung karir secara bersama-sama, sehingga kita juga sehat secara bersama-sama di lingkungan kerja. Iya. Itu sih. Oke. Jadi itu ya. Itu yang kita bahas terkait dengan salah satu serial salah satu dari Dark Riot. Dark Riot, ya. Jadi ya memang seri sih. Ada narsisme, ada Machiavellianism, terus ada psikopat. Betul. Nggak bayangin sih psikopat di lingkungan kerja. Iya, berbahaya. Mau dibahas next time. Oke, jadi mungkin kita akan bahas mungkin di lain waktu atau nanti kalau ada topik lain yang menarik. Oke gitu ya, Enentalk. Thank you untuk Go-Hive. Lokasinya oke banget. Anda butuh office yang tidak terlalu besar dengan harga yang cukup istilahnya adorable ya Bu Novi. Yeah. Yang masuk akal, masih terjangkau, dan tempatnya nyaman, luas, maksudnya masih banyak pilihan dan dengan furniture yang masih baru semua, gitu. Dan nyaman sih. Nyaman. Gitu. Ya, Anda bisa ke Go-Hive untuk kebutuhan tersebut. Dan tempatnya di mana? Tempatnya di Jalan Panglima Sudirman di Geraha Bukopin. Sebelah kanan ya, sebelum Pamuruncing itu. Oke. Thank you sekali lagi untuk Enentalkers selama ini untuk support kita, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Atau misalnya mau komen ya terkait dengan materi apa yang mau ngasih usulan tema-tema apa yang nanti bisa dibahas untuk lain kesempatan. Oke, gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.